Dalam episode ini, tim menyelidiki pembunuhan Archie Bloom, seorang remaja berusia 19 tahun yang dibakar hidup-hidup dalam keadaan terborgol. Di tempat kejadian, Jane menemukan tumit sepatu yang patah yang membawa mereka menyusuri gang hingga ke pintu belakang panggung sebuah grup kabaret yang dibawakan oleh para waria. Tumit yang patah itu milik Glenda Snow, penampil utama grup kabaret tersebut. Glenda membenarkan bahwa dia berada di gang itu, tetapi mengatakan bahwa dia berada di sana sebelum kebakaran terjadi. Dia menceritakan pria di dalam mobil, tetapi merasa tidak nyaman seolah-olah pria itu menatapnya. Jadi Glenda pergi. Esoknya di CBI, hasil pemeriksaan dental pada gigi korban dipastikan adalah Archie Bloom. Dan Teresa dapat mengkonfirmasi bahwa insiden itu terjadi 15 hingga 20 menit kemudian, sehingga ini menguatkan teori bahwa pembunuh telah meluangkan waktu untuk menunggu Glenda pergi sebelum membakar mobil tersebut. Sekarang Van Pelt dan Jane berbicara dengan ayah Archie, dan untuk seorang pria yang baru saja kehilangan putranya, dia tampaknya tidak terlalu sedih. Menurut Archie senior, putranya selalu lembut sehingga menjadi sasaran orang lain untuk diolok-olok. Jadi dia berpikir hal seperti ini bisa terjadi. Sang ayah juga membenarkan bahwa dia dan putranya tidak akur dan pada dasarnya dia membiayai pendidikan putranya agar Archie Junior bisa meninggalkan rumah. Where were you last night at 8:45? Home alone, working. Setelah berbicara dengan sang ayah, Van Pelt dan Jane mengunjungi kamar putranya, yang tampak sangat minimalis dan tanpa unsur menyenangkan karena kamar tersebut didekorasi oleh ayahnya. Jane percaya Archie adalah seorang gay dan mungkin ditekan oleh ayahnya untuk berperilaku maskulin. Tetapi ketika metode ayahnya tampaknya tidak berhasil, dia memutuskan untuk menyuruh putranya meninggalkan rumah. Van Pelt mencoba mencari di komputer, tetapi karena hard drive dilindungi kata sandi, I'll have to take the hard drive back to CBI and run some recovery software. Sementara itu, Risby dan Cho menyelidiki toko tempat tangki bensin yang digunakan untuk membakar mobil itu dibeli. Di sana mereka mengetahui bahwa Archie adalah karyawan di toko tersebut dan dilecehkan oleh karyawan lain bernama Rick Hughes, seorang homophobia tipikal yang suka melecehkan dan mengintimidasi Archie. Saat Cho berbicara dengan Rick, Rigsby menggeledah loker Archie dan menemukan kamera dengan roll film yang belum dicetak. Cho, di sisi lain, tidak mau menerima omong kosong Rick yang mencoba mengecilkan ejekan dan luka memar yang dituduhkannya kepada Archie. Every time I come across defective merchandise back here, I give it to him as a gift. Kembali ke CBI, Van Pelt berhasil meretas hard drive Archie dan menemukan beberapa video yang mengganggu tentang ayah Archie yang memborgolnya ke kursi di kamar tidurnya dan memerintahkannya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan menjadi lebih kuat. Di akhir video, Archie memohon bantuan yang membuat tim bertanya-tanya bagaimana seorang ayah bisa bertindak seperti itu kepada anaknya sendiri. Saat tim memeriksa video lebih lanjut, mereka memperhatikan borgol dalam video tersebut tampak persis sama dengan borgol yang digunakan untuk memborgol Archie di tempat kejadian. Dengan menemukan bukti baru ini, dipanggillah Archie senior ke CBI. Help me. Dia mengaku bahwa metodenya memang tampak agak keras bagi orang luar, tetapi itu hanya untuk membantu memperbaiki putranya. Sedangkan borgol, ia yakin ada yang mencuri borgol itu dari kantornya. Jane pun menawarkan detektor kebohongan melalui dirinya sendiri untuk membaca Archie senior. Did you kill him? No, I didn't. Meskipun menjawab tidak, Jane merasa Archie senior masih layak untuk masuk dalam daftar tersangka. Sekarang Jane ingin pergi sendiri karena punya firasat yang ingin ia pastikan. Sampailah di sebuah tempat pemakaman di mana Glenda bekerja di sana sebagai perias jenazah. Jane ingin menanyakan mengapa Glenda berbohong tentang kejadian di TKP. Ia baru menyadari karena Teresa sebelumnya menganggap Glenda seorang wanita sungguhan. You just called Glenda she. So? You didn't before. Sedangkan Jane masih menganggap Glenda masih seorang pria saat pengakuan pertama. Jadi, sekarang Jane akan menganggap Glenda seorang wanita, di mana seorang wanita ahli dalam mengatur emosi. Glenda
atau nama prianya adalah Glenn, membenarkan kecurigaan Jen dengan mengatakan bahwa ia memang melihat seseorang menuangkan cairan korek api ke mobil, tetapi terlalu gelap untuk melihat wajah orang itu. Jen mencoba mendesak Glenn untuk mengakui semuanya, tetapi Glenn menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidak ikut campur demi keselamatannya sendiri. I've been a target my whole life. I'm not gonna make myself a target. Di sisi lain, Cho memutuskan untuk menyelidiki di mana Archie tinggal selama periode ia jauh dari rumah. Dengan demikian, Cho bertemu dengan seorang pria bernama Gabriel. Ternyata dialah pria yang menyewakan kamar kepada Archie. Gabriel mengaku membawa anak itu karena kasihan setelah mendengar ceritanya. Dia menjelaskan bahwa Archie pergi begitu saja suatu hari tanpa kabar. Tetapi untuk mengatakan apakah ada orang yang ingin mencelakai Archie, dia menjawab tidak tahu. Where were you last night at 8:45? Sementara di sisi lain, Rigsby menemukan beberapa informasi baru berkat kamera yang ditemukan di loker Archie. Gambar yang diambil oleh kamera tersebut menunjukkan rekan kerja Archie, yaitu Rick, mencuri susu formula bayi yang dijual di pasar gelap. Rigsby memutuskan untuk memanggil Rick ke CBI. Sesampainya Rick di CBI, Rick membenarkan bahwa Archie memang memergokinya mencuri barang-barang dari toko saat Archie sedang mencari barang untuk tempat tinggal barunya. Tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan apapun kepada Archie selain menguncinya di dalam tempat sampah. Kemudian, Rick memutuskan untuk menganggap enteng perbuatannya, yang membuat Rigsby marah dan menyebabkan pertengkaran dengan Rick. Seluruh adegan ini dilihat oleh Teresa dan Jen dari balik kaca dua arah. Pendapat Jen sendiri membuat Teresa pusing karena agak berputar-putar hanya untuk menetapkan Rick masih dalam daftar tersangka. You're not making this easy. Sekarang kembali lagi ke Cho yang masih berusaha mencari tahu di mana Archie tinggal sekarang seperti yang disebutkan Rick di interogasi. Memutuskan untuk mencari di sekitar rumah sewa Gabriel dan menemukan petunjuk penting ketika sampai di rumah singgah North Valley. Konselor 14 memberitahu Cho bahwa Archie baru saja pindah ke sini setelah meninggalkan hubungannya yang penuh kekerasan dengan Gabriel, yang merupakan pecandu metamfetamin dan pengedar narkoba. Saat menggeledah kamar Archie untuk mencari petunjuk, Cho menemukan sebuah buku catatan yang merinci kekerasan yang dialaminya saat tinggal bersama Gabriel. Di saat bersamaan di CBI, Teresa sedang sibuk mengurusi pengacara Archie senior dan Rick. Cho menelponnya dan menyangka akan ada harapan. Namun Cho justru memberitahu tersangka baru, yaitu Gabriel, yang menambah pusing Teresa. Setelah memberitahu timnya tentang bukti baru ini, Cho menangkap Gabriel atas dugaan pembunuhan dan kepemilikan metamfetamin. Penangkapan Gabriel tidak membersihkan tersangka lain dari tuduhan pembunuhan. Tetapi tiga tersangka ini memiliki kejahatan yang berbeda yang bisa mengarah motif pembunuhan Archie Bloom. Atas hal itu, Jen menyarankan untuk membawa Glenda sebagai saksi mata untuk menentukan siapa yang dia lihat pada malam kejadian. Ia pun kembali ke grup kabaret. Glenda membuat Jen dikenal oleh teman-temannya berkat ketampanan Jen sehingga ia memperkenalkan satu persatu anggotanya. Mulai dari La Belette, yang punya usaha pizza, Prita People, seorang dokter gigi, di mana Glenda mengajarkan mereka yang sudah memilih ingin menjadi waria. Jen tertarik pada satu waria bernama Vivi Nix yang mengaku Glenda mengajarkan bagaimana Vivi menerima jati dirinya. Setelah perkenalan itu, Jen langsung menjelaskan tujuannya ke sini, yaitu untuk Glenda membantu menemukan pelaku. Dengan dorongan teman-teman Glenda, ia menuruti untuk ikut ke CBI. You have to go. Sampailah di CBI, ditampilkan 5 tersangka di mana 2-nya hanyalah jebakan. Namun Glenda tidak memilih satupun yang mirip dengan apa yang dia lihat di tempat kejadian. Hal itu membuat kecurigaan Jen semakin kuat. Dia lalu mengajak Glenda untuk bertemu langsung pada 3 tersangka utama meskipun Teresa sempat meragukan keputusan ini. Archie senior, sang ayah yang melakukan kekerasan pada anak, Rick, sang pencuri, dan Gabriel, sang pengedar narkoba. Dari analisa Jen, ketiganya adalah orang yang menyalakan api untuk membunuh Archie Bloom. Namun, kata-kata itu punya makna lain, karena Jen tahu siapa pelakunya. Yes. Archie Bloom. Dialah yang menaruh bensin, memborgol dirinya sendiri, dan menyalakan api.
Archie bunuh diri setelah dilecehkan dan diintimidasi hampir sepanjang hidupnya oleh 3 tersangka yang ditemukan CBI. Tetapi sebelum bunuh diri, ia meninggalkan petunjuk bagi polisi untuk menunjukkan para pelaku pelecehan dan kejahatan keji yang ia saksikan dan alami semasa hidupnya. Kemudian, 3 tersangka itu tidak ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Archie, namun ditetapkan sebagai pelaku pada kejahatan mereka masing-masing. Setelah semua selesai, Teresa berbicara dengan Jane, merasa kasus ini tidak benar-benar selesai karena pilihan Archie adalah untuk bunuh diri. Untuk menenangkannya, Jane pun mengajak Teresa menonton kabaret. Sampailah di sana, di mana Jane sambil membawa bunga dan memperkenalkan para anggota Glenda pada Teresa, termasuk kepada orang yang akan menerima bunga itu, yaitu Vivi Nix, sebagai ucapan menjalani hidup baru. Teresa tidak mengerti, jadi Jane yang akan menjelaskan. Vivi Nix adalah arti lain dari burung Phoenix. Phoenix dikenal sebagai burung yang lahir dari abu. Jadi, kata-kata menjalani hidup baru adalah untuk Vivi Nix, yang sebenarnya adalah Archie Bloom. Teresa terkejut, tapi Vivi alias Archie lebih terkejut lagi karena ketahuan. Glenda pun mengakui bahwa aksi bunuh diri ini adalah perbuatan semua anggota. Mayat yang terbakar adalah mayat tanpa identitas yang diambil oleh Glenda sebagai orang yang bekerja di pemakaman. Sedangkan catatan dental yang mengkonfirmasi milik Archie itu adalah perbuatan Frita People, sang dokter gigi. Tujuan mereka adalah membantu Archie melarikan diri dan mendapatkan kehidupan baru, bebas dari pelecehan yang dihadapinya setiap hari. Meski perbuatan mereka baik, namun keputusan terakhir tetap ada pada Teresa Lisburn. What are we going to do? Dan scene penutup ditampilkan di mana acara menampilkan Vivi Nix bernyanyi menandakan Teresa memilih untuk merahasiakan kejadian ini, untuk memberi Archie kesempatan kedua demi hidup dan menjadi dirinya sendiri.